Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kalkulus. Topik pembelajaran kita kali ini tentang limit fungsi, tepatnya tentang motivasi konsep limit fungsi dan definisi intuitif limit fungsi. Sebelum membahas materi tentang limit fungsi, maka kita harus menguasai materi prasyarat terlebih dulu. Materi prasyarat apa saja yang kita perlukan? Kita harus mengerti apa itu fungsi. Bagaimana fungsi direpresentasikan? Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 4 cara merepresentasikan fungsi, yaitu pertama secara verbal atau kalimat, kedua secara numeris atau tabel, yang ketiga secara grafik, dan yang keempat fungsi dinyatakan dengan rumus atau secara eksplisit. Kita harus tahu apa itu domain dan kodomain fungsi, serta bagaimana cara menentukan domain dan kodomain fungsi. Juga kita harus tahu apa range atau daerah hasil fungsi, serta bagaimana cara menentukan range suatu fungsi. Operasi pada fungsi seperti penjumlahan dua fungsi atau lebih, selisih dua fungsi, perkalian skalar dan fungsi, perkalian dua fungsi atau lebih, dan hasil bagi dua fungsi berikut domain-domain hasil operasi pada fungsi. Fungsi sepotong-sepotong piecewise divided function dan grafiknya, fungsi aljabar dan grafiknya, fungsi transenden dan grafiknya, dan materi lainnya terkait fungsi seperti fungsi naik increasing function, fungsi turun decreasing function, fungsi pangkat power function, dan lain-lain. Mari kita mulai pembelajaran kita tentang limit fungsi melalui suatu contoh fungsi. Diberikan fungsi bernilai real f(x) sama dengan x kuadrat min x ditambah 2. Kita tahu bahwa domain dari fungsi kuadrat ini adalah R, yaitu himpunan semua bilangan real. Selanjutnya, kita ambil 2 anggota domain fungsi f, dan nilai fungsi f di titik 2 adalah 4. Fungsi f terdefinisi pada R, dan kita tahu bahwa R ini adalah interval terbuka. Oleh karena itu, kita mempunyai bahwa fungsi f terdefinisi pada interval terbuka yang memuat C sama dengan 2. Fungsi f terdefinisi pada R. Oleh karena itu, maka mudah dipahami bahwa fungsi f terdefinisi pada semua subinterval terbuka yang memuat C sama dengan 2. Kita kembali pada nilai fungsi f di titik 2 sama dengan 4. Nilai fungsi f di titik 2 adalah 4. Pertanyaan saya adalah, berapa nilai fungsi f(x) jika x-nya cukup dekat dengan 2? Atau, apa yang terjadi dengan fungsi f(x) jika x cukup dekat dengan 2? Pernyataan x cukup dekat dengan 2, maka bisa dipahami bahwa x tidak sama dengan 2. Lebih lanjut, untuk memudahkan kita dalam mempelajari terkait dengan x cukup dekat dengan 2 ini, maka kita buat garis bilangan sebagai berikut. X cukup dekat dengan 2, maka posisi x bisa di sebelah kirinya 2, juga posisi x bisa di sebelah kanannya 2. Jika x cukup dekat dengan 2, di mana posisi x di sebelah kirinya 2 di sini, maka nilai x kurang dari 2. Jadi, ketika x cukup dekat dengan 2 atau x mendekati 2 dari sebelah kiri, yang berarti x kurang dari 2, maka dinotasikan dengan x tanda panah 2 pangkat min. Tanda min atau negatif ini mengindikasikan bahwa x mendekati 2 atau x cukup dekat 2 dari sebelah kirinya 2. Selanjutnya, notasi ini dibaca x cukup dekat dengan 2 dari sebelah kiri, atau x mendekati 2 dari kiri. Sedangkan untuk x
yang cukup dekat dengan 2 dari arah kanan, atau X mendekati 2 dari kanan, berarti nilai X lebih besar dari 2. Ketika X mendekati 2 dari sebelah kanan, yang berarti X lebih besar dari 2, maka dinotasikan dengan X ada tanda panah 2 pangkat tanda positif. Tanda positif atau plus ini mengindikasikan bahwa posisi X mendekati 2 dari arah kanan. Sehingga notasi ini dibaca X mendekati 2 dari kanan. Atau X cukup dekat dengan 2 dari kanan. Nah, ketika X mendekati 2 dari arah kiri, seperti ini, maka contoh nilai X yang mendekati 2 dari sebelah kiri ini seperti apa? Misalnya, nilai X ada di sini, yaitu X sama dengan 1,5. Atau kita geser lebih dekat lagi, yaitu ke sini, X sama dengan 1,9. Atau X lebih dekat lagi, yaitu X sama dengan 1,95. Atau X lebih dekat lagi dengan 2, yaitu X sama dengan 1,99. Atau X lebih dekat lagi sedemikian sehingga X semakin mendekati 2 dari arah kiri. Lalu, kalau X mendekati 2 dari arah kanan, maka contoh nilai X itu seperti apa? Yaitu misalnya nilai X posisinya di sini, yaitu X sama dengan 2,5. Atau kita geser lagi lebih dekat dengan 2, misalnya X sama dengan 2,2. Atau X lebih dekat lagi dengan 2, yaitu X sama dengan 2,1. Atau X lebih dekat lagi dengan 2, yaitu X sama dengan 2,05. Atau lebih dekat lagi seterusnya sedemikian sehingga X semakin mendekati 2 dari arah kanan. Nah, setelah kita mempunyai nilai-nilai X ini yang mendekati 2 dari arah kiri, maka apa yang terjadi dengan fungsi f(x)? Juga ketika X mendekati 2 dari arah kanan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai-nilai X ini, maka apa yang terjadi dengan fungsi f(x) tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu tabel. Kita buat tabel sedemikian sehingga nilai-nilai X yang ada di sini nanti kita masukkan ke dalam tabel. Demikian juga untuk nilai-nilai X yang mendekati 2 dari arah ini juga kita masukkan dalam tabel berikut ini. Di sini adalah untuk nilai X yang mendekati 2 dari arah kiri. Sedangkan di sini adalah untuk nilai X yang mendekati 2 dari arah kanan. Selanjutnya kita isikan untuk X sama dengan 1,5, maka nilai f(x)-nya berapa? Kita hitung. Yaitu untuk X sama dengan 1,5, maka nilai fungsi f di titik 1,5 adalah 2,75. Selanjutnya hasil ini kita letakkan di kotak sini. Demikian pula ketika X sama dengan 1,8, maka kita hitung nilai fungsi f di titik 1,8, yaitu sama dengan 3,44. Nilai ini kita letakkan di kotak sini. Demikian seterusnya, proses ini kita lanjutkan sampai dengan X sama dengan 1,999, di mana nilai fungsi f di titik 1,999 yaitu 3,997. Sehingga hasil keseluruhan di sini kita letakkan di kotak bagian sini sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Selanjutnya, untuk X yang mendekati 2 dari arah kanan, yaitu X sama dengan 2,5, maka nilai fungsi f di titik 2,5 adalah 5,75. Nilai ini kita letakkan di sini. Lalu, kita lanjutkan untuk X sama dengan 2,2, maka nilai fungsi f di titik 2,2 adalah 4,64 dan nilai ini kita letakkan di sini. Proses ini kita lanjutkan untuk X sama dengan 21 sampai dengan untuk X sama dengan 2,001, di mana nilai fungsi f di titik 2,001 adalah 4,003.
Nah, perolehan nilai fx ini kita masukkan semuanya di kotak bagian sini sehingga tabel berubah menjadi sebagai berikut. Sekarang kita amati, yaitu ketika x mendekati 2 dari arah kiri, maka apa yang dapat kita simpulkan terkait dengan nilai fungsi fx ini? Yaitu nilai fungsi fx menuju 4. Demikian halnya ketika x semakin mendekati 2 dari arah kanan, seperti ini, maka apa yang dapat kita simpulkan terkait dengan nilai fungsi fx berikut ini? Yaitu nilai fx menuju 4. Dengan demikian kita memperoleh hasil bahwa jika x mendekati 2 dari arah kiri, maka nilai fx mendekati 4. Demikian juga ketika x mendekati 2 dari arah kanan, maka kita memperoleh nilai fx mendekati 4. Dengan diperolehnya dua pernyataan ini, selanjutnya dikatakan bahwa jika x mendekati 2 baik dari arah kiri maupun dari arah kanan, maka nilai fx mendekati 4. Atau bisa juga ditulis bahwa nilai fx cukup dekat dengan 4 terjadi ketika x-nya cukup dekat dengan 2. Nah, hasil ini itu tadi kita peroleh dari proses numeris, yaitu dengan menggunakan tabel yang ada di depan kita ini. Sementara kita tahu bahwa fungsi fx sama dengan x kuadrat min x plus 2 ini juga dapat direpresentasikan dalam bentuk grafik. Oleh karena itu, bisakah kita menggunakan grafik fungsi f ini untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi dengan fx jika x cukup dekat dengan 2? Mari kita lihat grafik fungsi fx berikut ini. Di depan kita ini adalah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min x ditambah 2. Mari kita amati apa yang terjadi ketika x-nya mendekati 2 dari sebelah kiri. Ternyata ketika x mendekati 2 dari sebelah kiri, maka tampak bahwa grafik fungsi f naik menuju titik koordinat ini. Hal ini dikarenakan nilai fx pada sumbu y mendekati 4. Demikian halnya, jika x mendekati 2 dari sebelah kanan, maka terlihat bahwa grafik fungsi f ini turun, yaitu menuju titik koordinat ini. Hal ini dikarenakan nilai fungsi fx pada sumbu y turun mendekati 4. Dengan demikian, kita memperoleh hasil bahwa jika x mendekati 2 dari arah kiri, maka nilai fx mendekati 4. Dan juga, ketika x mendekati 2 dari arah kanan, maka nilai fx menuju atau mendekati 4. Dari hasil atau dari kedua pernyataan ini selanjutnya dikatakan bahwa jika x mendekati 2, baik dari arah kiri maupun dari arah kanan, maka nilai fungsi fx menuju 4. Atau juga dikatakan bahwa nilai fx mendekati 4 terjadi ketika x-nya mendekati 2. Dengan demikian, kita memperoleh bahwa dari contoh 1 tadi, baik secara numeris ataupun secara grafik, diperoleh hasil berikut ini. Selanjutnya, pernyataan jika x mendekati 2, maka fx mendekati 4, atau juga bisa dibaca bahwa nilai fx cukup dekat dengan 4 terjadi ketika x cukup dekat dengan 2, maka pernyataan ini selanjutnya dinotasikan dengan limit fx ketika x mendekati 2 sama dengan 4. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita buat? Kesimpulan pertama yaitu dari pendekatan numeris atau tabel, maka kita memperoleh bahwa limit fungsi fx ketika x mendekati 2 sama dengan 4. Yang kedua yaitu dari pendekatan grafik diperoleh bahwa limit fungsi fx ketika x mendekati 2 sama dengan 4. Pernyataan ini bisa juga dituliskan dengan bahwa baik dari pendekatan numeris ataupun grafik diperoleh bahwa limit fungsi fx ketika x mendekati c sama dengan L.
di mana fx sama dengan x kuadrat minus x ditambah 2, lalu c-nya sama dengan 2 dan L-nya adalah 4. Selanjutnya, mari kita kembali pada contoh yang pertama, yaitu fungsi fx sama dengan x kuadrat minus x ditambah 2. Kita ke contoh ini lagi. Jadi tadi kita diberikan fungsi bernilai real fx sama dengan x kuadrat minus x ditambah 2. Di mana domain dari fungsi kuadrat ini adalah R, yaitu himpunan semua bilangan real. Lalu kita ambil 2 anggota domain fungsi f dan kita tahu bahwa nilai fungsi f di 2 adalah 4. Selanjutnya kita tadi diberi pertanyaan, yaitu apa yang terjadi dengan fungsi fx jika x cukup dekat dengan 2. Ternyata jawabannya adalah limit fx ketika x mendekati 2 sama dengan 4. Kita perhatikan angka 2 di sini yang kita notasikan dengan C. Di mana C yang sama dengan 2 ini yaitu anggota dari domain fungsi f. Nah, dari sini kita timbul pertanyaan, yaitu bagaimana limit fungsi gx ketika x mendekati C, tetapi C-nya itu bukan anggota domain dari fungsi G. Adakah limit yang demikian? Adakah limit fungsi gx yang demikian ini? Jawabannya ada. Contohnya seperti apa? Kita simak contohnya berikut ini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana limit fungsi gx di mana rumus gx sama dengan 16x kuadrat min 64 dibagi x min 2. Jadi bagaimana limit fungsi gx yang demikian ini ketika x mendekati 2, sementara kita tahu bahwa 2 itu bukan domain dari fungsi g. Mengapa? Karena nilai g di titik 2 tidak terdefinisi. Sementara di sini kita tahu nilai fungsi f di titik 2 untuk rumus f-nya, yaitu berupa fungsi kuadrat ini, maka nilainya 4. Artinya, nilai fungsi f di titik 2 terdefinisi. Tetapi ketika kita mempunyai fungsi gx yang rumusnya adalah ini, maka fungsi gx ini di titik 2 tidak terdefinisi. Lalu bagaimana dengan limit fungsi gx ini ketika x-nya mendekati 2? Maka, bahasan kita selanjutnya adalah tentang limit fungsi gx ini ketika x-nya mendekati 2, tetapi 2 bukan anggota domain dari fungsi g pada video berikutnya. Selamat belajar dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.